Kita berhasil. Oh, berhasil. Hore! Berhasil. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Gawat, itu pahlawan supernya. Kau tidak bisa menghentikan kami, pahlawan super. Itu yang kalian pikirkan, dasar penjahat. Tadi apa dialogku? Kan? Tolong berikan naskahnya ke Ahmed. Kalian tahu katanya film ini diangkat dari kisah nyata. Hah? Kisah nyata di mana mereka ditangkap pahlawan super? Yang benar saja. Oke, mungkin bukan bagian itu. Ini kisah nyata. Dan bagian kabur dari penjaranya mereka rekam di tempat yang sama di mana penjahatnya melarikan diri dari penjara. Itu benar. Para napi itu seharusnya kabur dari penjara tepat di atas bukit itu dengan sistem terowongan yang rumit di bawah tanah. Lihat! Naskahnya jatuh. Ini kesempatanku untuk bertemu salah satu pahlawan di film favoritku. Ayo teman-teman. Ya? Halo Tuan Ahmed Hamdan. Maaf mengganggumu. Kami hanya ingin memberimu... Sama sekali tidak mengganggu. Aku selalu senang bertemu dengan penggemarku. Kau tahu, dulu aku ini seperti dirimu. Aku benar-benar mengagumi dan memuja pahlawan. Tapi itu saja tidak cukup untuk menjadikanku pahlawan aksi terhebat di dunia saat ini. Kau tahu dulu aku bagaimana? Bagaimana? Aku berani. Itulah caraku bisa terkenal seperti ini. Karena keberanian bukanlah akting. Jika kau tidak bersikap berani, kau tidak akan bisa tampil meyakinkan di depan layar. Jadi, aku punya pertanyaan untukmu, teman mudaku. Seberapa beranikah dirimu? Maaf soal itu, teman mudaku. Aku sedikit shock karena tadi terjatuh. Jadi, ayo kita cari jalan keluar dari tempat ini secepat mungkin. Oke, aku tidak cemas karena aku bersama pahlawan aksi paling berani di dunia. Silakan pimpin jalannya. Kau benar. Ikuti aku. Tolong aku. Aku mohon tolong aku. Jangan biarkan aku terjatuh. Aku punya istri di rumah dan keluarga. Maksudku, dengar. Bantu saja aku untuk naik. Oh, tentu. Tunggu sebentar. Di bawah sana ada tempat berpijak untukmu. Tapi aku tidak akan sampai. Tapi itu tepat di bawahmu. Oh, tidak. Itu terlalu jauh. Bisakah kau tolong membantuku naik saja? Baiklah, berayun saja ke arahku. Oh, temanku. Halo, Mansur. Iya? Iya. Kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Sejujurnya aku yakin aku bisa tahan menghadapi ini lagi. Tenang saja. Aku tadi bicara dengan Mansur. Dia akan menuntun kita keluar dari sini. Lagi pula, kurasa tidak akan terjadi hal yang lebih buruk pada kita. Iya kan? Hah? 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 Satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah menjaga kuncinya. Aku merencanakan kita kabur dari penjara. Aku menyuruh alatnya diselundupkan ke penjara. Kau hanya perlu menjaga kuncinya. Itu saja, tidak lebih. Tapi kau malah menghilangkannya. Kau tidak tahu cara menyalakan mobil tanpa kuncinya? Aku otak kejahatannya. Aku bukan pencuri mobil. Aku tidak tahu cara menyalakan mobil tanpa kuncinya. Hah? Lihat, kunci mobilnya. Tangkap dia! Oh, oke. Kita harus segera keluar dari sini. Kaulah pahlawan aksi hebatnya. Apa kau punya ide? Iya, kita lewati pintu keluar.
Oke, tapi mana yang harus kita lewati? Seseorang tolong kami! Halo, Mansur, tolong kami! Oh, tampaknya para penjahat itu sudah kabur dari penjara persis seperti sebelumnya. Dan itu pun sama seperti yang Ahmed Hamdan tampilkan di filmnya. Tepat kali, itu benar. Lalu bagaimana akhirnya dulu? Kau ini kan asisten Ahmed Hamdan. Bagaimana penjahatnya ditangkap saat pertama kali mereka kabur? Kurasa itu membutuhkan gua bawah tanah dan juga GPS. Sesuatu semacam itu, iya kan? Aku bisa mengatakan. Tapi aku akan membocorkan akhir filmnya padamu. Kau ingin tahu apa yang terjadi di akhir filmnya? Iya. Oh, aku ingat. Aku sudah tanda tangani pernyataan kerahasiaan. Tidak boleh membocorkan ceritanya. Oh baik, kami tidak mendapatkan bantuan di sini. Tanyakan saja Ahmed Hamdan. Kurasa aku tidak mendapatkan bantuan darinya juga. Akan aku kirimkan lokasi pintu keluarnya melalui ponselmu sekarang. Ikuti saja jalannya, lalu kami akan menghubungi polisi. Tapi, Mansur, aku rasa tidak semudah yang kau katakan. Ya ampun, tidak. Aku rasa aku tahu apa yang terjadi di sini. Dengar, maafkan aku, tapi ada yang harus kau tahu. Apa? Sejujurnya, aku tidak tahu cara mengatakannya. Tapi Ahmad tidak berani seperti yang kau kira. Tentu saja. Ada satu hal yang harus dilakukan setiap kali dia seperti ini. Apa itu? Cepat berikan jubahnya. Berikan jubahnya? Benar. Dari pahlawan super, dia berubah setiap kali dia memakainya. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan jubahnya? Hah? Ada yang memesan jubah pahlawan super? Ini terakhir kalinya aku kabur dari penjara denganmu. Jangan begitu. Kunci mobilnya pasti ditemukan. Sekarang kita cuma perlu... Berhenti. Apa itu? Apanya? Di mana? Lupakan kuncinya. Ayo kita pergi dari sini. Kalian tidak akan kemana-mana. Lari! Aha! Dia ada di mana-mana. Lewat sini. Kita akan sampai. Kembali ke terowongan. Jangan diam saja. Ayo cepat. Lawan dia atau polisi? Tidak, tidak. Jauhkan kami dari dia. Kami menyerah, kami menyerah. Jauhkan dia dari kami. Kami menyerah, Pak. Kau benar-benar sangat berani, Tuan Ahmed Hamdan. Mereka penjahat sangat berbahaya. Banyak sekali orang merasa takut untuk melawan mereka. Rasa takut tidak membuatku takut, petugas. Keberanian adalah nama tengahku. Tengahku, aku punya kemampuan dan aku juga dan aku dibantu oleh anak-anak ini. Aku tidak akan berhasil tanpa mereka. Bagus anak-anak, kalian akan kami tulis dalam laporanku. Aku bisa melihat tajuk berita untuk besok. Napi kabur, ditangkap oleh pahlawan super terbaik dunia. Seberapa sering itu terjadi?
Halo semuanya, ini Kapten yang berbicara. Kita akan segera mendarat. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Obed, kau ini yang benar saja. Itu bukan ide yang bagus. Wow, jujur saja, itu pendaratan yang hebat, Kapten. Terima kasih, nak. Apa yang terjadi padamu, Obed? Kurasa Obed mencoba gaya mode baru. Gaya susu kocok. Baiklah semuanya, kita sampai. Selagi kami bongkar kopernya, kalian bisa pergi menjelajah. Hore! Tapi jaga diri kalian ya. Obed, Bukan aku. Anak kucing itu mengejutkanku. Ya ampun, dia manis sekali. Lihat dia. Ayo kita bawa pulang, bolehkah aku mohon? Jangan, kita harus tinggalkan dia di sini. Tempat ini adalah rumahnya, Obaid. Kumohon, Mansur. Tidak bisa, Obaid. Jangan, dia itu kucing liar, dan ini adalah tempat tinggalnya. Dia benar, Obaid, benar. Oke. Sampai jumpa, kucing kecil. Oh. Selamat datang kembali. Apa kalian bersenang-senang? Iya, tentu saja. Tadi seru Ayo sekali. bersantai dan ambil minuman. Ini hari yang melelahkan. Jadi, siapa yang mau minum jus? Kau tidak mau, Obaid? Iya. Aku ingin susu di piring kecil. Obaid? Kenapa kau ingin susu di piring kecil, Obaid? Apa itu? Obed, Wah, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Obaid, kau kembali untuk anak kucingnya. Obed, ini kucing liar. Dan hewan liar tidak seharusnya dipelihara seperti hewan peliharaan. Kau harus mengembalikan dia ke lingkungan alaminya. Tapi dia ini manis sekali. Sudahlah, dia akan nyaman di sini sampai kau mengembalikannya. Ayah beri dia makan, agar dia bisa makan saat dia lapar. Nano, lihat ini, seekor kucing liar. Kucing liar. Biar aku periksa. Memulai proses pemindaian. Akan kulakukan. Baiklah kalau begitu. Ayo semuanya,
Jangan bermain dengannya lagi. Biarkan dia istirahat dulu. Menganalisis data kucing liar. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Dia itu hanya anak kucing biasa. Coba katakan, kenapa kita menemukan dia di pegunungan? Anak kucing ini dari spesies Panthera pardus dimer, juga dikenal sebagai macan tutul gunung Arab. Itulah Nano. Sekian. Kita harus membawa macan ini keluar dari rumah. Khalid, aku tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Pasti ada kesalahan, dia bukan hewan itu. Anak kucing ini baik dan manis sekali. Dan tidak mungkin kalau dia salah satu kucing liar besar yang Nano katakan. Kita harus kembalikan dia sekarang. Ibunya pasti mencarinya. Obeid, cepat bawa dia. Ada masalah apa, Obeid? Anak kucingnya, dia menghabiskan makanan yang kita berikan, lalu tiba-tiba dia tumbuh sangat cepat. Dia menjadi sangat besar. Besar? Kita saja yang bawa. Tidak, jangan. Dia sangat besar sekali. Kau sudah gila. Hewan itu besar, berbahaya. Obeid, itu anak kucing kecil yang sama. Coba lihat. Ibunya datang mencari anaknya. Dia datang. Sudah kubilang kan, entah kenapa kau tidak percaya padaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ayah? Kita harus pulangkan mereka ke rumahnya, tapi Ayah tidak tahu caranya. Aku tahu cara melakukannya. Kita butuh kotak yang besar, potongan stik yang besar, dan juga Nano. Bagus sekali semuanya. Kalian hebat. Sampai jumpa, Fluffy kecilku. Fluffy? Halo semuanya, aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lihat yang kutemukan. Coba lihat ini. Pernahkah kalian melihat telur ayam sebesar ini? Itu tidak terlihat seperti telur ayam bagiku. Nano, bisa minta tolong identifikasi spesiesnya? Prosedur identifikasi spesies dimulai. Pemindaian selesai, teridentifikasi. Telur ini adalah milik penyu besar yang panjangnya bisa mencapai 1,2 meter. Obeid, kami sudah bilang apa? Masuk! Masuk! Masuk!
luar biasa. Lihat, lihat beragam rasa es krimnya. Lihat. Hei, tunggu dulu. Bagaimana dengan rencana makan sehatmu itu, Obaid? Dia benar. Ya, jangan makan es krim, Obaid. Aku mengikuti rencana makan sehatku. Tapi itu tidak berarti aku tidak boleh melihatnya atau memimpikan es krim ini juga. Hai semua. Halo, Syama. Tebak apa yang baru saja aku lihat? Kau melihat Obed menjilat jendela toko es krim, kan? Bukan. Aku tadi dari bioskop dan menonton Robo Dragon versi 3 dimensi. Apa? Ada apa dengannya? Oh, tidak ada. Dia hanya ingin menonton Robo Dragon. Hanya itu yang dia mau. Sangat tidak sabar. Sayangnya kita tidak bisa menontonnya sekarang. Karena di sini ada yang harus mengunjungi dokter gigi. Dan kita semua sepakat akan menonton filmnya bersama-sama. Hah? Iya, kasihan Salim. Dia harus menunggu selama 3 jam sampai kita bisa menonton filmnya bersama-sama. 3 jam? Aku ingin menontonnya sekarang. Ya ampun. Aku akan berbelanja sekarang. Aku tahu kau pasti suka filmnya, Salim. Percayalah, aku beritahu kau, itu pantas untuk ditunggu. Dadah, Syama. Dadah, Syama. Sampai nanti lagi. Aku tidak percaya dia menonton filmnya sebelum kita. Tenang, kau akan segera menontonnya, Salim. Tenang, kau akan segera menontonnya, Salim. Oh, oke. Aku pergi dulu. Sampai bertemu lagi nanti. Kita harus menunggu dia berapa lama lagi? 1 jam lagi. Mansur, kita bisa menonton filmnya sekarang dan tak akan ada yang tahu. Lalu Obaid? Tidak. Ayolah, kita sepakat menonton bersama, termasuk Obaid. Oh, ayolah Mansur. Tolonglah kita tonton sekarang saja. Sudah kubilang tidak, Salim. Aku serius. Itu kan kesepakatan kita. Tapi Mansur, aku ingin menonton Robo Dragon sekarang. Lihat mereka sudah menonton filmnya, Mansur. Aku tidak mau melewatkannya. Hah? Salim, lihat itu. Obaid, dasar anak nakal. Dia menonton filmnya tanpa kita. Mungkin, tapi kau juga. Kau juga ingin menontonnya tanpa dia, ya kan? Iya, tadinya aku mau tapi dia menontonnya. Keduanya jelas berbeda, kau tahu? Baiklah. Ayo kita bicara dengannya dan dengar dulu dari dia. Hai, Obaid. Hai, Syama. Janji temu dokter giginya bagaimana? Oh, aku habis menambal lubang gigiku. Artinya, aku tidak boleh makan selama 1 jam. Oh, sayang sekali. Tapi kita lihat sisi baiknya. Kau bisa menonton filmnya sekarang. Aduh. Hai kawan. Senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Baik. Begitu ya? Bagaimana janji bertemu dokter giginya? Kau bersenang-senang? Tidak. Baiklah. Jadi kau tidak sabar menonton filmnya lagi? Menonton lagi? Jangan bohong, kemana balonmu? Bagaimana dengan es krimnya? Semoga rasanya enak. Mansur, apa yang terjadi? Kami lihat semuanya, Obaid. Lihat apa? Kau berjalan keluar dari bioskop dengan balon Robo Dragon terikat di tanganmu sambil makan es krim. Tidak, aku tidak pergi ke sana dan makan apapun. Aku baru saja kembali dari dokter gigi. Lihat lubang gigiku ditambah, lihat kan? Jangan menyangkalnya, Obaid. Kenapa mereka menuduhku? Aku kan baru dari dokter gigi. Tenang saja, Obaid. Aku percaya padamu. Itu buktinya. Lihat. Wah, itu aku. Maksudku, aku dia. Maksudku, dia terlihat seperti aku. Kurasa Mansur dan Salim melihatnya keluar dari bioskop dan mengira orang itu kau.
Ya, kau benar. Hai semuanya. Tunggu, aku punya ide. Permisi, maaf mengganggumu, tapi aku ingin memperkenalkan temanku. Halo teman, apa kabar? Namaku Obaid. Halo, Obaid. Aku Omar. Omar, kami ingin mengerjai teman-teman kami di sana, dan kami butuh bantuanmu. Apakah bersedia? Begini, nanti kita akan mengerjai dia. Baiklah semua, kalian menuduh Obaid melanggar pola makan sehatnya. Jadi, untuk membuktikan bahwa dia sehat-sehat saja dan kondisinya baik-baik saja, Obaid ingin menantang kalian berdua balapan. Apa kau bercanda? Tidak, dia tidak bercanda. Kita lihat siapa yang bisa sampai dari sini ke ujung mall itu duluan. Tapi Obaid, kau tahu kami pasti akan menang kan? Kita balapan, lihat siapa yang menang. Obaid, jika kau berhasil sampai di sebelah sana sebelum kami, akan kubelikan bronjong jagung. Baiklah, setuju. Tapi kau harus belikan yang besar. Oke, siap. Ayo kita mulai. Baiklah, kalian berdua lewat sana, dan Obaid, kau akan lewat sini. Siapapun yang duluan sampai, maka dia memenangkan balapan ini. Ini pasti mudah. Kau benar, ini pasti sangat mudah. Bersedia, bersiap, dan mulai! Tampaknya kita sudah jauh mendahulinya. Dan dia sudah kehabisan napas. Ayo Salim, kita sudah hampir sampai. Lihat. Apa? Tadi di belakang kita. Ini mustahil. Aku menang. Bagaimana cara kau sampai duluan? Jadi, siapa yang menang? Obaid menang. Kau hebat, Obaid. Terima kasih. Ya, aku rasa ada yang berhutang berondong jagung pada Obaid. Tunggu, ayo kita balapan lagi, oke? Jika kau menang, akan kubelikan kau berondong jagung ekstra besar dan roti lapis. Kalau begitu, siapapun yang sampai ke atas tangga itu duluan, tanpa naik lift, menang secara resmi. Kau tidak perlu melakukan ini, Obaid. Aku tahu, tapi aku mau. Ini pasti seru. Bersedia, bersiap, dan mulai! Ini melelahkan. Jangan menyerah, Salim. Ayo terus lari. Kita harus kalahkan Obaid. Cepat. Aku lelah. Aku sangat lelah. Tidak apa-apa. Larilah, Salim. Kita hampir sampai. Kita sampai sebelum Obaid. Hai teman-teman, apa kabar? Kalian cukup lama? Bagaimana? Dia melakukannya. Aku butuh oksigen. Aku melihat dua Obaid. Biar aku jelaskan. Ini Omar. Dialah orang yang kalian lihat keluar dari bioskop sambil memegang es krim. Harusnya kalian tidak meragukan Obaid. Dia teman kalian dan kalian tidak percaya pada dia. Kalian berhutang maaf padanya. Berondong jagung besar dan roti lapis. Aku minta maaf. Sudah meragukanmu, Obaid. Harusnya aku percaya padamu. Ya, aku juga. Maafkan aku, Obaid. Oh, tidak apa-apa. Ayo kita tonton filmnya dulu. Sampai jumpa semuanya. Nikmati filmnya. Hah? Tidak melewati tangga. Hehehe. Itu bagus, lucu sekali, Omar. Satu saja sudah cukup bagi kami. Tapi kalian berdua, itu kelebihan. Masuk!
Aku tidak sabar untuk sampai di Jeddah. Aku ingin pergi ke Laut Merah dan mencari kura-kura laut raksasa yang menakjubkan. Kura-kura laut raksasa? Iya, kura-kura laut raksasa yang besar sekali. Maaf, tapi makhluk itu tidak ada. Lihat, ada kan? Ini ada di internet. Internet itu tidak selalu benar. Terutama situs bernama monstersofthedeep.com. Selesai. Aplikasi pengenalan suara dan juga mimik sudah dipasang. Oh, jelaskan padaku. Baiklah, Nano sekarang bisa mendengar tingkat dan pola suara, mempelajarinya lalu menirunya. Iya, aku masih tidak mengerti. Lihat. Hah? Hei, apa yang terjadi? Tunggu saja, kau pasti akan terkesan. Ya Rabbah! Ya Rabbah! Ya Rabbah! Hebat! Dia terdengar persis sepertiku. Faris Awad? Iya, benar. Aku terkesan. Bagaimana kau melakukannya? Apa drone itu meniru suaraku? Iya, ini drone pintar. Dia bisa mempelajari caramu berbicara, lalu melakukan percakapan dengan suaramu. Itu keren kan? Di mana aku bisa membelinya? Tidak bisa. Aku buat sendiri. Oh, sayang sekali. Padahal aku butuh bantuan drone itu. Aku sudah lama belum istirahat, dan aku akan jadi komentator di Piala Dunia Pantai, dan drone itu pasti membantu. Sungguh? Kami bisa membantumu. Kami juga mau ke sana. Kau tahu, kurasa kita punya peluang bagus untuk menang tahun ini. Keuntungan juara kandang akan membantu. Pastinya. Kita akan pergi ke sana dan membantu komentatornya. Komentatornya bagaimana caranya? Obaid. Selamat datang hadirin sekalian. Pertandingan hari ini akan dimulai dengan Turki. Ini tidak akan mudah bagi tim kandang yang akan melawan tim Brazil dalam pertandingan yang sudah dikuasai Amerika Selatan beberapa tahun ini. Maaf. Tidak apa-apa. Bisakah kau katakan di mana kami bisa menyewa perahu untuk 1 hari? Tentu saja ini hari keberuntunganmu. Aku punya 1 perahu dan harganya murah. Harganya? Gratis. Jika kau mempunyai sekarang dan mengembalikannya sore hari. Ini penawaran yang sangat khusus. Jika kau ambil sekarang, maksudku saat ini juga. Itu penawaran bagus. Inilah yang aku butuhkan. Hari bersantai yang tenang di perairan. Mana mereka? Mana semua hewan yang sudah kau selundupkan? Hewan? Hewan apa? Sepertinya informasi kalian salah, Pak Petugas. Ini untuk kura-kura lautnya, dan ini adalah makanan favoritnya. Lihat, tapi aku penasaran kura-kura besarnya ada di mana. Kami sudah bilang hewan itu tidak ada, Obaid. Itu hanyalah dongeng. Iya, tapi... Seperti yang Mansur bilang, jangan percaya semua yang kau baca di internet. Boleh ku coba mengendarai perahunya? Kau tahu cara mengendarainya? Aku menonton tutorialnya. Faris! Airnya sejuk. Kita harus mencoba untuk menyelam. Kau yakin tidak mau ikut bersama dengan kami? Aku akan mengawasi perahunya. Jika aku telah melewatkannya, titip salamku untuk kura-kura laut raksasa. Memanggil semua perahu di perairan Jeddah. Seorang penyelundup hewan ditahan hari ini di dermaga, tapi keberadaan perahunya belum diketahui. Nomor registrasi perahunya 77. Dekati dia dengan sangat hati-hati.
Gawat. Hah? Tapi kenapa dia bilang sangat berhati-hati? Oh, hei, hentikan, pergi. Oh. Pemadam api di mana? Pemadam api. Ini dia. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu, pasti ada petunjuknya. Ayo, aku tahu petunjuknya pasti ada di sekitar sini. Di mana? Tidak. Oh, oke. Mudah. Oh. Tidak. Itu tidak mungkin. Tadi macan tutul. Tolong, macan tutul. Aku harus pergi dari sini. Tidak. Itu lebih baik. Sulit dipercaya. Aku sudah menyelamatkanmu, tapi kau masih mau memangsa aku. Stroberi ini harapan terakhirku, dan laut akan mengambil alih setelah ini. Obaid, kami baru pergi setengah jam. Apa yang terjadi? Perahunya tenggelam. Itu terbakar. Dan ada macan tutul yang ganas di belakang kita. Tiba-tiba, hari ini tidak terasa menenangkan lagi. Ceritanya panjang. Yang penting, ini adalah stroberi terakhirku. Jangan katakan kau masih menunggu kura-kura raksasa ya. Obaid, yang namanya kura-kura laut raksasa tidak ada. Itu kan cuma mitos. Kita harus mencari cara sungguhan untuk bisa keluar dari keadaan ini, Obaid. Hei semua, lihat itu! Dengar, meskipun kura-kura laut raksasa itu ada, apa gunanya mereka sekarang? Aku tidak yakin mana yang lebih buruk, tenggelam atau dimangsa macan tutul. Atau melewatkan perjalanan gratis, karena kita tidak mungkin mengembalikan perahu ini tepat waktu. Ku beritahu apa gunanya kura-kura laut raksasa. Hei semua, lihat di sana. Hei kalian, kami akan mendekat. Aku rasa kami harus memberimu ucapan selamat. Hah? Kalian menemukan perahu penyelundup. Penyelundup? Iya, dan seperti kalian lihat, macan tutul yang ada di sana masih aman, kan? Teman-teman, sudah kubilang pada kalian ceritanya panjang. Obaid, tahan dia. Hai semua, aku tadi bermimpi aneh sekali. Jadi aku terdampar di atas perahu. Itu bukanlah mimpi. Bahkan saat perahunya terbakar? Iya. Macan tutulnya? Iya. Bagaimana dengan Faris Awad? Itu tidak nyata, kan? Sayangnya itu nyata. Senang bisa bertemu dengan kalian semua. Tapi ide kalian untuk bersantai sore terlalu berlebihan bagiku. Aku rasa aku tidak bisa libur dalam waktu dekat. Dan Nano hebat jadi komentator. Sampai-sampai ponselku ini terus berdering sejak kita kembali. Ya, Nano! Masuk!
Salim, bersiap untuk kalah. Ayo. Ini seperti Tidak kekalahan akan. sebelumnya. Kali ini tidak akan ada ampun. Rasakan. Hah? Teman-teman, coba lihat penemuanku. Hah? Jadi kau membuat pistol laser? Bukan, Obaid. Ini bukan laser. Ini temuan terbaruku. Ini semacam alat bantu pendengaran super. Memang, kenapa dengan telingamu? Tidak ada masalah, tapi ini akan menajamkan pendengaranku. Lihat saja nanti. Sudah mengerjakan PR-mu? Iya, itu cukup mudah. Aku dengar ada butik baru yang dibuka di mall ya. Aku tidak yakin kita boleh memata-matai orang lain. Kira-kira apalagi kegunaannya ya? Aku mendekati titik pertemuan sekarang. Apa kau yakin tidak ada yang mengikutimu? Tunggu sebentar, Obaid. Coba tolong kau arahkan ke orang itu lagi. Orang itu? Segera ke titik pertemuan. Situasi sudah aman. Tugasnya? Bisa dimulai. Ulangi. Bisa dimulai. Apa itu? Menurutmu mereka mata-mata? Aku di kafe. 30 detik lagi. Ayo kita ikuti dia. Hah? Mengikuti mata-mata? Menurutmu apa itu sebuah ide yang bagus? Tapi kita tidak tahu apakah dia mata-mata sungguhan, Salim. Mungkin dia hanya ingin beli kopi. Aneh, dia menghilang begitu saja. Kalau begitu dia pasti mata-mata. Ayo. Oke, kurasa dia sudah lolos. Kalau begitu, ayo kita beli es krim saja. Sekarang coba kita temukan dia dengan alat ini. Kita mulai malam ini. Rencananya sederhana. Kau punya peralatannya? Itu dia. Dia ada di balik pohon palem itu. Ayo kita mendekat. Malam ini bintang Baghdad jadi milik kita. Kita akan kaya, Sahib. Kita harus hati-hati. Salah sedikit, kita akan dipenjara lagi. Pukul berapa kita mulai? 30 detik lagi. Kita masuk tepat sebelum tutup lalu sembunyi. Lalu, saat tidak ada orang lain, kita mulai. Siapa bintang Baghdad itu? Bintang Baghdad. Oke, ini bukan siapa, tapi melainkan apa. Kau tidak akan percaya ini. Itu berlian terbesar di dunia. Artinya mereka bukan mata-mata. Mereka perampok. Kita harus hentikan mereka. Tapi kita tidak tahu kemana mereka pergi. Berpencar dan ikuti mereka. Bintang Baghdad di dalam museum. Tapi kalau kita tidak mencegahnya, maka perampok itu akan mencurinya. Kita harus peringatkan direktur. Cepat. Ada yang bisa kubantu anak muda? Ini kabar soal bintang Baghdad, Pak. Kami mendengar ada perampok yang berencana untuk mencurinya. Mencuri bintang Baghdad? Apa? Omong kosong. Tidak, itu benar. Awalnya kami mengira itu mata-mata, tapi... Tapi ternyata mereka ingin merampok berlianmu. Oh, siapa mereka? Yang kami tahu ada 2 pria, Pak. Kami mendengar mereka di jalan. Mereka berencana merampoknya malam ini. Kalian punya imajinasi yang tinggi. Cukup mustahil untuk mencuri bintang Baghdad dari museum ini. Kami punya keamanan tingkat tinggi untuk mencegah hal tersebut. Tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Kau harus percaya kami. Mereka dalam perjalanan kemari. Kami sudah mengikuti mereka seharian. Ayo, ikuti aku. Kuajak berkeliling dan kalian bisa lihat sistem keamanan di sini. Sekarang lihatlah. Bintang Baghdad. Menakjubkan. Berlian terbesar di dunia. Katanya lebih tua dari waktu dan pernah dipakai oleh banyak ratu, tapi kecantikannya tidak tertandingi. Wah, besar sekali. Kalau begitu, silakan coba kalian ambil ini. Hah? Silakan. Coba kalian angkat berlian ini. Ini jebakan. Tepat sekali. Untungnya untuk kita, aku punya kunci agar bisa keluar. Hanya ini cara jalan keluarnya.
Hei, apa yang terjadi? Ini hanya percobaan, Aziz. Aku tunjukkan pada mereka sistem alarm kita dan betapa amannya berlian ini. Bukan masalah. Hah? Keren! Aku suka laser. Jebakan laser. Lalat saja tidak bisa melewatinya. Seperti yang kalian lihat, bintang Baghdad sepenuhnya aman. Ini satu-satunya kunci. Waktunya tutup anak-anak. Sebaiknya kalian pulang saja. Ini istriku. Aku terlambat. Silakan kalian cari jalan keluar sendiri. Dan jangan khawatir soal berlian ya. Tidak akan terjadi apapun. Itu cukup aman. Oh, aku lupa soal alat pendengaran superku di kantor direktur. Shh, dengar. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai semuanya pergi. Lalu kita bergerak. Perampoknya mereka di sini. Kita harus peringatkan direktur. Percuma saja, ini terkunci. Oh, bagus. Terjebak di museum tua dengan 2 perampok, lalu akan seburuk apa situasinya? Kita harus bagaimana? Kita harus hubungi polisi. Bateraiku habis lagi. Iya, bateraiku juga. Kalau baterai ponselku terisi penuh. Masih di rumah. Aku dengar mereka mendekat. Cepat ke atas sini. Itu berliannya. Dia akan memicu alarmnya. Hebat, Syahid. Mereka mencuri bintang Baghdad. Dan kita harus segera mencegah mereka kabur. Kita harus bagaimana? Hah, aku punya ide. Ya. Tunggu, aku punya rencana yang lebih baik. Yeay! Itu keren, tapi rencanaku lebih baik. Coba lihat. Hei! Mansur, apa yang kau lakukan? Kita berhasil. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian, bintang Baghdad sudah dicuri. Kalian boleh kunjungi museumku kapanpun kalian mau. Gratis tentunya. Kalau begitu terima kasih banyak, Pak. Dan aku ingin minta maaf karena aku tidak mendengarkan kalian sebelumnya. Mungkin aku harus membuatkan ini untuk kalian. Masuk!
Selamat datang penggemar pertarungan di Sasana Jiu-Jitsu Nasional untuk seri pertarungan yang penting ini. Pertarungan pertama hari ini berasal dari kategori sabuk kuning. Mari beri sambutan yang hangat. Yang pertama bertarung dan memasuki arena adalah favorit penonton, Salim. Oh. Wasit khawatir dengan Salim yang sulit bergerak. Mansur, bisa kau tolong jelaskan pada penonton di rumah apa yang kita saksikan di sini? Kelihatannya Salim merasa khawatir akan keselamatannya. Itu benar, Mansur. Dia selalu begitu, kan? Itu memang kebiasaan Salim. Ayo Salim, kita mulai. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mulai. Ayo kita mulai pertandingannya. Hah? Bukan, dia di kirimu. Sebelah kananmu. Kini dia di kirimu. Kanan, kanan, kanan. Tengah. Dia di belakangmu. Saling menang, menang, menang. Obaid, Jamal, kalian berdua selanjutnya. Ayo. Hey. Jangan takut. Jangan bergerak. Tidak. Tidak. Jangan bergerak. Kau tidak apa-apa? Akan kutangkap kau. Terima kasih.
Tidak akan kubiarkan Mansur mengalahkanku tahun ini. Kupastikan itu, dia pasti akan menyesal. Ya, pastinya. Tapi kau juga bilang begitu tahun lalu. Apa kau ingat? Ya, saat itu Mansur mengunci pergelangan tanganmu dan kau kesakitan. Ada juga waktu itu, dia juga mengalahkanmu juga. Kau juga kalah waktu itu, ya kan? Cukup, semua itu sudah tidak penting sekarang. Karena tahun ini, aku pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Caranya? Dengan ini, sekarang bantu aku menempelkannya. Ayo cepat, pasang ini. Yang ini juga. Wow. Sekarang aku siap untuk bertarung. Aku akan mengalahkan Mansur dan juga mendapatkan sabuk hijau itu. Itu kan kuncian pergelangan tangan. Iya benar. Selamat Mansur. Kalian payah. Mereka memang sulit dipisahkan ya. Tampaknya tidak ada yang memisahkan mereka.